Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yunda Madalame dari kelas 12 IPA 2. Nah, kali ini kita masih tetap di materi metabolisme, tapi ini bagian yang ketiganya, yaitu anabolisme. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu anabolisme. Nah, anabolisme itu merupakan suatu proses pengubahan senyawa-senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Nah, proses dari anabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Nah, fotosintesis itu dia memerlukan cahaya dalam melakukan proses pengubahan senyawa kompleks, dan sedangkan untuk kemosintesis dia tidak menggunakan cahaya, tetapi dalam proses pengubahan senyawa tersebut dia menggunakan sifat-sifat dari yang berbahan kimia. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu merupakan suatu proses pengubahan senyawa anorganik berupa air dan karbon dioksida. Nah, secara umum persamaan dari fotosintesis ini terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama prosesnya yaitu pengubahan karbon dioksida 6CO2 dan 6H2O atau air bereaksi dengan bantuan energi klorofil dan energi cahaya dan klorofil, dan menghasilkan C6H12 dan O2 atau glukosa, dan juga oksigen 6O2. Oke, lanjut. Nah, proses fotosintesis ini juga terbagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, kita akan membahas pertama reaksi terang. Reaksi terang ini merupakan reaksi yang memerlukan cahaya, dan proses dari reaksi cahaya ini terjadi di dalam membran tilakoid. Nah, pada membran tersebut terdapat fotosistem atau yang disebut juga pusat reaksi yang memiliki cakupan penangkap cahaya. Maksudnya dia memiliki cakupan untuk melakukan suatu penangkapan cahaya. Nah, pada reaksi terang ini zat yang dihasilkan yaitu energi atau ATP dan juga NADPH serta O2. Tetapi O2 ini akan melepaskan dan akan melakukan reaksi yang disebut juga katabolisme. Nah, fotosistem ini juga terbagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 yang memiliki cakupan penangkapan cahaya sebanyak 700 atau disebut juga P700. Sedangkan fotosistem kedua yang mampu menangkap cahaya sebesar 680 atau P680. Nah, pada reaksi terang ini juga terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama, jalur elektron siklik dan jalur non-elektron siklik. Nah, pada reaksi gelap ini atau juga biasa disebut siklus Kelvin. Nah, reaksi gelap ini berlangsung di dalam stroma dan tidak menggunakan cahaya dalam proses pengubahan senyawa ini, tetapi dia memiliki sifat-sifat proses pengubahannya itu menggunakan zat-zat perantara kimia. Dan proses ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap fiksasi, tahap reduksi, dan juga tahap regenerasi. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan fotosintesis dan yaitu prosesnya. Pertama, jalur elektron siklik. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu jalur elektron siklik. Nah, jalur elektron siklik ini biasa terjadi pada organisme yang hanya memiliki fotosistem satu saja. Nah, dia itu bermula dari cahaya atau energi foton yang ditangkap oleh fotosistem pertama atau P700 dan akan
mengakibatkan eksitasi atau pelepasan elektron. Nah, di sini ada elektron. Pada proses penangkapan cahaya ini, fotosistem akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh akseptor primer dan dikembalikan lagi melalui rantai transport elektron yang terdiri dari ferredoksin, kompleks sitokrom, dan plastosianin, dan kembali lagi ke fotosistem pertama atau P700. Nah, pada rangkaian jembatan transport elektron ini akan menghasilkan ATP dari ADP. Karena fotolisisnya kembali ke fotosistem 1, maka tidak terjadi adanya fotolisis air sehingga tidak menghasilkan NADH dan oksigen. Oke, segitu saja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jalur elektron non-siklik. Nah, jalur elektron non-siklik ini awalnya berasal dari cahaya, adanya cahaya atau disebut juga energi foton. Nah, dia itu akan diserap oleh fotosistem 2 dengan panjang gelombang maksimumnya itu 680 atau P680. Nah, setelah itu elektron akan mengalami eksitasi atau pelepasan elektron dan diterima oleh akseptor primer atau AP, kita singkat saja. Nah, akibatnya terjadi kekosongan elektron. Untuk mengisi kekosongan ini, maka terjadi namanya fotolisis atau pemecahan elektron air menjadi dari sini akan terpecah menjadi proses elektron airnya, yaitu H2O atau air berubah menjadi 2H tambah setengah O2 ditambah elektron. Nah, lalu elektron yang berasal dari fotolisis ini akan mengisi kekosongan elektron pada fotosintesis 2. Oke, elektron ini akan mengisi proses fotosistem atau fotosintesis yang kedua ini. Nah, selanjutnya oksigen yang ini. Oksigen ini akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping yang selanjutnya akan digunakan sebagai respirasi hidrogen, akan bereaksi dengan respirasi dan hidrogen akan hidrogen akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Selanjutnya AP ini atau akseptor primer ini dikirim ke FS1 atau maksimum yang diterimanya yaitu 700 atau P700. Nah, akseptor primer ini akan mengirim ke FS atau P700 ini melalui rantai transport elektron. Nah, akseptor yang terkait proses pengantarannya ini yaitu plastosianin atau PC. Terus ada kompleks sitokrom atau KS dan plastosianin atau PC lagi. Nah, sehingga pada proses transport elektron ini akan menghasilkan ATP dari ADP. Nah, fotosistem 1 atau P700 ini
juga akan melepaskan elektron yang diterima oleh AP. Oke, nanti dia akan melepaskan elektron lagi dan diterima oleh akseptor primer kembali. Selanjutnya akan dipindahkan menuju ke ferreduksin FD. Nah, setelah dari ferreduksin dan akan diterima oleh NADP dengan bantuan NADP reduktase. Maksudnya begini, setelah dari ferreduksin ini adalah bantuan enzim NADP plus reduktase. Nah, ini bantuan NADP ini akan NADP plus reduktase ini akan menghasilkan NADP dan juga akan membentuk NADPH yang berenergi tinggi. Karena terjadi penambahan NADPH ini karena terjadi energi penambahan hidrogen dari fotolisis air. Ya, seperti inilah jalur elektron non-siklik. Oke, lanjut bagian keduanya, yaitu kemosintesis. Nah, kemosintesis ini merupakan suatu proses penyusunan bahan organik karbohidrat yang berupa air dan oksigen. Dan menggunakan energi kimia. Nah, proses kemosintesis ini terjadi di dalam berbagai kelompok bakteri. Nah, bakteri yang melakukan proses kemosintesis ini terdiri dari beberapa bakteri, yaitu bakteri nitrifikasi, bakteri belerang, bakteri besi, bakteri hidrogen, dan bakteri metana. Nah, namun kali ini saya akan menjelaskan dua bagian umum yang paling sering digunakan dalam proses kemosintesis ini, yaitu bakteri belerang dan bakteri nitrifikasi. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan proses kemosintesis dari bakteri nitrifikasi. Nah, bakteri dari nitrifikasi, contoh bakteri yang melakukan proses kemosintesis ini yaitu bakteri Nitrosococcus dan Nitrosomonas, dan juga bakteri Nitrobacter dan Bactoderma. Nah, reaksi yang terjadi, yang pertama adanya amonia dan juga oksigen. Nah, setelah itu amonia dan oksigen ini berikatan dan akan bereaksi dengan dibantu bakteri Nitrosomonas atau bisa juga Nitrosococcus. Nah, bereaksi dengan bantuan bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, setelah bereaksi akan menghasilkan asam nitrit dan air, berikatan dengan air dan juga akan menghasilkan ATP atau energi. Akan membentuk
asam nitrit dan proses keduanya yaitu sama, bermula dari asam nitrit akan bereaksi dengan bakteri Nitrobacter atau Bactoderma. Dan akan menghasilkan 2HNO3 dan juga energi atau asam nitrit dan juga energi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian keduanya untuk bakteri belerang. Nah, bakteri belerang dalam melakukan kemosintesis ini akan dibantu bakteri belerang, yaitu ada dua macam. Yang pertama bagian toa dan Thiospirillum. Nah, reaksi yang dihasilkan seperti ini. Nah, ini adalah asam sulfat atau asam sulfur akan berikatan dengan oksigen. Akan berikatan dengan oksigen, dibantu dengan bakteri dari belerang tadi, yaitu Bagiatoa dan Thiospirillum. Nah, dari bantuan ini akan menghasilkan asam nitrat dan energi. Dan proses keduanya hampir sama, yaitu asam sulfat atau sulfur, dibantu juga dengan proses Bagiatoa dan juga Thiospirillum. Prosesnya juga akan menghasilkan 2 sulfur berikatan dengan air atau H2O dan juga energi. Nah, seperti ini prosesnya yang kedua.